Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita bahas lagi terkait CCNA ya. Kali ini kita ke bagian 10.3.4 dimana job desk kita akan mengkoneksikan ya antara router dengan jaringan LAN ya. Sebelumnya kita sudah memastikan bahwa antara perangkat router ini sudah saling terhubung ya secara lokal. Sudah bisa saling terhubung. Jadi yang bermasalah itu ada pada jaringan lokalnya ya, yang perlu kita perbaiki sesuai dengan tabel yang ditentukan ya. Setelah kita melakukan konfigurasi, kita diminta untuk melakukan proses menyimpan konfigurasinya ya, dan melakukan verifikasi. Dan secara default di kedua router sudah terinstall ya, routing configuration OSPF yang belum kita bahas ya pada video part CCNA ini. Untuk itu kita akan coba langsung implementasi ya ke konfigurasinya. Pertama kita masuk ke router 1. Di sini secara default kita sebenarnya belum masuk ke configuration mode seperti ini. Jadi kita harus login ya menggunakan password itu Cisco. Kita enable passwordnya kelas. Kita sudah masuk. Sebelumnya kita cek ya show IP interface brief. Di sini kita bisa lihat ya yang di setting IP address hanya pada interface serial saja. Jadi kita perlu mengimplementasikan IP address pada interface GE0/0 dan GE0/1. Sangat mudah saya rasa. Interface G0/0, kita masukkan IP address sesuai dengan tabel ya, 255.0 no shutdown. Sudah hijau di sana. G0/1 interface IP address 11.1 no shutdown. Harusnya konfigurasi pada router 1 sudah berhasil ya. Kita simpan, copy running config spasi startup config, kita write, kita show IP interface brief. Harusnya sekarang yang aktif sudah 3 interface ya, ada G0/0, G0/1 sama ada serial ya. Nah, kita lakukan hal yang sama pada perangkat R2. Kita masuk ke interface G0/0, IP address-nya 10.1.1.1, subnet mask-nya sesuai tabel ya. Sini no shutdown. Untuk mengaktifkan interface, kita masuk ke 0/1, G0/1, IP address-nya sesuai tabel sini 10.1.2.1, 10.1.2.1, 0, kita no shutdown. Harusnya ketiga interface sudah aktif. Interface brief sudah aktif. Kita simpan konfigurasi spasi startup config. Kita write. Kedua perangkat sudah disetting. Nah, selanjutnya kita cukup setting IP address di PC lokal ya. Di PC 1 ya, kita bisa lihat PC 1, kita setting IP address 10.10, gateway-nya ke 10.1. PC 2 11.0 ke 11.1. PC 3 11.10 ke gateway-nya ke 10.1.1. 10.1.2.1. Di sini saya rasa sudah kita konfigurasi. Nah, yang kurang adalah kita bisa mendeskripsikan ya. It's good practice to configure description. Kita bisa pakai description. Saya kasih contoh ya. Misalnya conft interface G0/0
G0/0 description. Jadi description ini berfungsi untuk mempermudah kita LAN connection to S1. Oke, ke S1 interface G0/1 description LAN connection to S2. Oke, sama ya kayaknya di sisi R2 juga sama. Conft interface G0/ berapa ya, G0/0 description ke atas ya, ke S3 descriptionnya LAN connection to S3 interface G0/1 description LAN connection to S4. Oke. Fungsi description sendiri adalah mempermudah kita untuk mengidentifikasi perangkat kita ya. Ketika kita kita exit dulu, show running config, kita bisa tahu ya, misalnya kita lihat di interface ini, IP address ini kemana ya, tanpa harus lihat-lihat topologi lagi. Kita sudah tahu di sini, description-nya bahwa interface ini mengarah ke switch 3, interface ini mengarah ke switch 4, dan seterusnya ya. Oke, saya rasa cukup. Dan yang terakhir, kita pastikan device bisa saling connect. Oke, kita coba perkecil dulu antara device pada network yang berbeda. Sebelumnya kita pastikan dia sudah saling mengenal ya, routingnya. Kita show IP route. Oke, sudah connect semua ya. Kayaknya sudah connect semua. Network 10.1.1.0 sudah dikenali dan 10.1.2. Begitu juga dengan di router yang ini sudah mengenal network yang tetangganya ya, dari routing OSPF ya. Oke, sudah mengenal, jadi kita bisa lakukan proses ping ya. Jadi kalau kita ping dari sini, oke, command prompt kita ping ke PC3, ping 10.1.1.10. Oke, harusnya connect. Oke, connect ya, connect ke sini, ping ke 10.1.2.10. Oke, untuk awal konektivitas kan RTO ya. Oke, dan kita bisa coba untuk tracer ya, tracer ke 10.1.1.10. Kita bisa lihat, jadi rutenya itu ke gateway dulu, dari gateway ke IP address 226, oke, ke R2, dan sampai ke tujuan ya, ke destination. Begitu juga kalau kita gunakan simulation di sini, kita bisa uji coba dengan simulation. Kita edit, kita aktifkan ICMP untuk menguji proses transmisi paket. Kita kirimkan paket dari PC1 ke PC3 dan dari PC2 ke PC4. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, proses pengiriman dari PC1 sudah jalan. Oke, kita isi ke sini, masuk ke switch sampai ke PC3. Selanjutnya dia akan melakukan proses notifikasi ya, atau proses pengiriman kembali pesan bahwa paket yang dikirimkan sudah masuk. Oke, sama halnya dengan pesan dari PC2 sudah sampai ke PC4. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dan pengujian dari saya. Semoga
apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman. Jika ada kekurangan, ya silakan berikan koreksi, masukan, saran. Jika video tutorial ini bermanfaat untuk Anda, silakan bagikan ke teman-teman sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video panduan ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.